Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Heni Sri Mulyani, NIM 0516000786 dari Prodi Sistem Informasi Universitas Terbuka. Membuat video ini ingin memenuhi tugas 3 pada mata pelajaran pemrograman berbasis desktop, di mana pada tugas 3 ini diminta untuk membuat program Java yang akan digunakan untuk manajemen restoran dengan petunjuk pengerjaan tugas, yaitu membuat sebuah kelas abstrak menu item yang memiliki atribut nama, harga, dan kategori. Yang kedua, membuat 3 kelas turunan dari menu item, yaitu makanan, minuman, dan diskon. Kemudian membuat sebuah kelas menu yang digunakan untuk mengelola semua item dalam menu restoran. Lalu membuat kelas pesanan yang akan digunakan untuk mencatat pesanan pelanggan. Lalu implementasikan konsep inheritance dan juga konsep encapsulation, dan juga mempergunakan pengecualian exception yang mungkin terjadi. Kemudian program juga harus memiliki menu utama yang memungkinkan pengguna untuk menambahkan item, menampilkan menu, menerima pesanan, menghitung total biaya, menampilkan stok, dan juga keluar dari program. Kemudian implementasikan operasi input-output dan operasi file untuk menyimpan dan membuat daftar menu, kemudian menggunakan struktur keputusan dan pengulangan sesuai dengan kebutuhan. Pada tugas 3 ini saya menggunakan Visual Studio Code untuk menuliskan atau juga mendeklarasikan sintaks-sintaks pada program yang akan saya buat. Nah, sebelumnya saya sudah membuat deklarasinya sebelumnya agar mempersingkat waktu, dan selain itu saya juga akan nanti menjelaskan bagian-bagian dari masing-masing kode yang telah saya buat. Di sini kurang lebih ada 7 file dalam satu folder, yaitu folder tugas 3 ini. Nah, yang pertama, sesuai dengan soal diminta untuk membuat menu item. Di sini saya tampilkan menu item, yaitu adalah kode ini adalah definisi kelas abstrak yang saya beri nama menu item sesuai dengan soal, di mana berperan sebagai kerangka dasar untuk item-item menu dalam sistem restoran. Di sini terdapat kata kunci abstrak, yang berarti kelas ini tidak bisa langsung dibuat objeknya. Tujuan utamanya yaitu menyediakan atribut dan metode dasar yang bisa digunakan oleh kelas turunan nantinya, seperti makanan, minuman, atau diskon. Juga semua atribut dideklarasikan sebagai private. Makanya di sini tertulis private. String nama, double harga, dan juga string kategori. Nah, private ini berarti tidak bisa diakses langsung dari luar kelas. Nah, tidak bisa diakses langsung dari luar kelas ini merupakan sebuah konsep dari encapsulation atau enkapsulasi, yaitu berguna untuk melindungi data agar tidak diubah sembarangan. Nah, secara keseluruhan pada kelas menu item ini itu berperan sebagai fondasi untuk sistem menu restoran, yang nantinya akan terdapat kelas-kelas turunan seperti makanan atau minuman, yang akan mewarisi atribut untuk menampilkan info dan juga metode untuk format file. Nah, kemudian untuk kelas-kelas turunannya, di sini saya sudah membuat kelas makanan, minuman, dan juga diskon. Nah, yang pertama ini kelas makanan.
Kelas makanan ini itu kode-kode yang mendefinisikan kelas makanan yang merupakan kelas turunan dari kelas abstrak menu item. Nah, kelas ini khusus untuk merepresentasikan item menu berupa makanan dalam sistem restoran. Nah, di sini khusus untuk kelas makanan. Kurang lebih penulisannya menjadi seperti ini. Kemudian di sini penulisan extend ini menunjukkan bahwa makanan mewarisi inheritance dari kelas menu item, yang artinya makanan mendapatkan semua atribut seperti nama, harga, dan juga kategori. Dan metode getter yaitu tampil menu dan file format dari menu item tanpa perlu mendefinisikannya ulang. Nah, secara keseluruhan, kelas makanan adalah implementasi spesifik dari menu item untuk item makanan. Nah, begitupun dengan kelas minuman. Di sini penjelasannya kurang lebih sama karena makanan, minuman, dan diskon ini merupakan kelas turunan dari menu item. Kemudian, saya juga membuat kelas untuk menu. Kurang lebih penjelasannya akan menjadi seperti ini. Itu kode ini mendefinisikan kelas menu yang bertugas nantinya mengelola daftar menu seperti makanan, minuman, dan diskon dalam sistem restoran. Kelas ini menggunakan array list menu item. Nah, di sini array list yaitu berguna untuk menyimpan item, menyediakan fitur untuk menambah, menampilkan, mencari, serta menyiapkan atau memuat data dari file. Nah, di sini ada private array list menu item, yaitu variabel private untuk menyimpan daftar item menu nantinya. Kemudian ada public void tambah menu. Tambah menu ini adalah metode publik untuk menambah item ke daftar menu. Jadi kalau misalkan untuk menambahkan menu makanan, minuman, atau diskon, nanti penulisannya akan ada di sini. Dan jika sudah dimasukkan, nanti akan ada pemberitahuan makanan atau minuman berhasil ditambahkan ke menu. Kemudian untuk public menu item get by index. Sebelumnya ini untuk menampilkan semua item. Nah, nanti di sini terdapat daftar menu apa-apa saja nanti makanan atau minuman. Kemudian di sini ada ambil item berdasarkan indeks. Ini adalah metode publik untuk mengambil item dari daftar berdasarkan posisi indeks, di mana dimulai dari 0. Indeks dimulai dari 0. Kemudian di sini throw index of bound exception ini berguna jika indeks tidak valid, negatif atau lebih besar dari ukuran list, maka akan dilempar ke exception error atau item tidak ditemukan di indeks. Kemudian ini untuk mendapatkan ukuran menu, dan ini untuk mencari diskon jika ada. Ini public menu item untuk mencari diskon. Nah, jika tidak ada diskon, maka akan dilempar. Kemudian akan terdapat pesan diskon tidak ditemukan. Kemudian menyimpan menu ke file. Lalu ada menyimpan file. Nah, sini jika menu berhasil disimpan ke file dan tidak terdapat catch IO exception, itu kesalahan saat menyimpan. Kemudian juga terdapat memuat menu dari file. Nah, sini
Dan jika berhasil menambah hasil dimuat dari file, dan jika tidak, maka kesalahan saat memuat menu. Kemudian di sini terdapat, saya juga menuliskan kelas pesanan, di mana kode-kode pada kelas pesanan ini mendefinisikan kelas pesanan di mana bertugas mengelola daftar item yang dipesan oleh pelanggan dalam sistem restoran. Kelas ini menggunakan array list menu item. Nah, di sini kita tuliskan public class array list menu item, di mana berguna untuk menyimpan pesanan, menyediakan fitur untuk menambah item, menampilkan pesanan, menghitung total harga dengan diskon, serta menyimpan, memuat struk dari file. Nah, di sini terdapat yang pertama yaitu pendeklarasian import statement, di mana kode-kode ini mengimport kelas dari paket Java IO seperti buffer reader, buffer writer, lalu file reader, file writer, dan juga exception. Untuk operasi file, dan kemudian juga import Java util array list itu untuk menyimpan daftar item. Kemudian juga di sini terdapat atribut variabel dalam kelas private array list item pesanan di sini, yaitu variabel private yang menyimpan daftar item pesanan. Kemudian ada metode untuk menambah item ke pesanan. Di sini penulisannya yaitu public void tambah item, di mana metode publik untuk menambah item ke daftar pesanan. Kemudian metode untuk menampilkan pesanan, di sini public void tampilkan pesanan, yaitu metode publik untuk menampilkan semua item pesanan ke layar. Kemudian ada metode untuk menghitung total harga setelah diskon. Namun jika ada, nah ini metode publik yang menghitung dan mengembalikan total harga pesanan. Kemudian ada metode untuk menyimpan struk ke file. Sini menyimpan struk ke file, yaitu metode publik untuk menyimpan struk pesanan ke file teks. Kemudian penggunaan throw exception berarti bisa lempar error jika ada masalah file. Nah, di sini throw exception. Kemudian memuat dan menampilkan struk dari file, yaitu metode publik untuk membaca dan menampilkan struk dari file. Secara keseluruhan, kelas pesanan ini berperan seperti manajer untuk pesanan pelanggan, di mana ia bekerja dengan menu item untuk menyimpan item, hitung total dengan diskon, dan menyatukan membuat struk ke file. Kemudian yang terakhir ada restoran app. Nah, ini adalah program utama pada project Java ini, yaitu kode-kode pada kelas program app ini mendefinisikan kelas restoran app dengan metode main yang merupakan program utama untuk sistem manajemen restoran. Program ini menjalankan menu interaktif menggunakan scanner untuk input pengguna dan berinteraksi dengan objek menu dan pesanan untuk mengelola item menu dan pesanan. Yang pertama di sini penulisan import Java IO dan Java util scanner. Kemudian di sini juga terdapat metode main atau ini public static void main, yaitu metode utama yang dijalankan saat program start. Nah, static ini berarti bisa dipanggil tanpa objek, dan void berarti tidak mengembalikan nilai. Jadi ini adalah
program utamanya di proyek ini ya di sini di restoran app. Kemudian di sini juga terdapat menu memuat menu dari file jika ada. Dan di sini terdapat deklarasi while. While ini merupakan loop tak terbatas yang menjalankan menu sampai pengguna memilih keluar. Nah, di sini banyak pilihannya ya, 1 sampai 10, yaitu sampai pengguna pilih keluar. Kemudian penggunaan deklarasi switch. Switch ini digunakan untuk menangani setiap opsi secara keseluruhan. Nah, program restoran app ini secara keseluruhan yaitu berperan sebagai driver utama yang menghubungkan semua kelas, yaitu yang kelas-kelas yang sudah kita buat tadi seperti menu pesanan, menu item, dan lain-lain. Ia juga menyediakan antarmuka teks sederhana untuk pengguna berinteraksi dengan sistem restoran. Di sini juga terdapat menampilkan menu. Nah, yang pertama ini untuk switch-nya tambah item dulu. Tambah item nantinya yaitu makanan atau minuman atau diskon. Kemudian yang kedua menampilkan menu. Yang ketiga pesan item berdasarkan indeks. Kemudian hitung total. Lalu tampilkan pesanan, simpan menu ke file. Memuat menu dari file, simpan stroke. Muat stroke dari file sampai yang terakhir yaitu keluar dari program. Nah, itu kurang lebih penjelasan dari project Java ini. Kemudian untuk menampilkan hasilnya, apakah program yang saya buat ini sudah dijalankan, kita jalankan dengan merun program. Nah, di sini sudah terlihat ya menu utama yaitu menambah item dan lain-lain. Nah, di sini untuk menunjukkannya, saya akan mencoba memilih opsi yang pertama yaitu menampilkan file menampilkan menu apakah menu sudah ada. Nah, di sini daftar menu masih kosong karena saya belum menambahkan menunya. Nah, untuk itu maka saya akan memilih opsi untuk tambah item ke menu. Kita pilih opsi 1. Ini kita masukkan terlebih dahulu makanan dengan berbagai atributnya, nantinya ada nama, harga, dan kategori. Jadi kita buat terlebih dahulu. Nah, setelah makanan di sini saya akan mencoba menambahkan item minuman. Nah, di sini baru 1 es jeruk, nah nanti yang kedua. Nah, menambahkan makanan dan minuman di sini saya coba akan menambahkan untuk diskon. Nah, di sini langsung saja. Nah, selesai di sini untuk menambahkan item. Di setiap kita menambahkan item pasti nanti akan terdapat penulisan berhasil ditambahkan ke menu. Nah, kemudian ini saya akan coba untuk menampilkan menu yang tadi sudah saya masukkan. Nah, di sini yang tadinya daftar menu kosong, nah di sini sudah ada untuk daftar menu makanan, minuman, dan juga diskon. Nah, di sini terdapat nama, harga, dan juga jenisnya untuk masing-masing kategori. Nah, kemudian di sini saya akan mencoba untuk memesan item dengan memilih opsi 3 untuk pesan item. Masukkan indeks yang dipesan. Ini saya ingin memesan seblak
Nah, di sini terdapat pesan, yaitu item berhasil ditambahkan ke pesanan. Lalu kita coba pesan lagi dengan mengetikkan opsi 3. Next item yang dipesan 1. Nah, item ditambahkan ke pesanan. Kemudian saya coba pesan lagi. Nah, item juga berhasil ditambahkan ke pesanan. Kemudian saya akan meminta program untuk menghitung total pesanan. Di menu utama kita pilih opsi 4 untuk hitung total pesanan. Nah, di sini untuk total pesanan itu 34.000. Nah, kemudian saya akan meminta program untuk menampilkan struk pesanan. Di sini kita pilih 5 untuk menampilkannya. Nah, di sini tadi saya memesan pada indeks 0, 1, dan 2, maka sini terdapat seperti ini dengan total 34.000. Nah, kemudian saya ingin meminta untuk menyimpan menu ke file dengan memilih opsi 6 pada menu utama. Ini kita simpan menunya. Nah, di sini dapat menu berhasil disimpan ke file. Coba kita lihat. Di sini terdapat file. Nah, ini menu berhasil disimpan ke file. Nah, kemudian juga setelah menu berhasil simpan ke file, kemudian saya akan meminta untuk menyimpan struk ke file. Itu pada menu utama kita ketikkan opsi ke-8. Nah, struk simpan ke file. Nah, di sini untuk struk. Nah, ini untuk struk pesanan kita simpan ke file berupa txt. Nah, terakhir mungkin saya akan coba pilih untuk keluar. Nah, keluar dari program. Itulah kurang lebih program dan juga output dari program yang sudah saya buat pada tugas 3 kali ini. Jika ada kesalahan, mohon untuk dikoreksi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.